warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 pendidikan patriotisme akan menjelaskan potensi alam yang ada di Indonesia saat ini. Keroncong Avon masuk bulan Februari 1949, agaknya rezeki Teguh dan Sri Mulat serta kawan-kawannya mulai cerah. Lalu datanglah seorang pakter atau pemborong pasar malam bernama Lo Antien dari Tegal menemui Biduri. Pemborong pasar malam yang kantongnya tebal itu bermaksud mengundang Biduri manggung di pasar malam Tegal, tapi Biduri yang juga asal Tegal itu merasa tidak mampu kalau hanya sendiri. Untuk itu, ia ajak Sri Mulat dan Teguh untuk mengisi pasar malam Tegal sekaligus membentuk grup keroncong baru. Hanya berbekal tekad besar, mereka datang ke Tegal. Karena jumlah pemusik dan penyanyinya masih kurang, mereka segera menghubungi suami istri, Maleha dan Amang Gunawan, yang ternyata sudah mengundurkan diri dari Bintang Timur di Cirebon. Berpadu dalam melodi dan komedi. Pameran yang dilaksanakan di alun-alun Surabaya dari tanggal 20 sampai 30 September tahun 2022 ini menjadi momen upaya dari Museum Gubuk Wayang Mojokerto yang sedang terus mempersiapkan Museum Sri Mulat dalam rangka mengabadikan rombongan Sri Mulat beserta para pejuangnya yang telah diabadikan dalam bentuk wayang golek Sri Mulat abadi. Sri Mulat adalah sebuah ikon kerakyatan Indonesia yang sangat dicintai. Bukti bentuk budaya kamardikan yang hingga saat ini masih bisa kita nikmati. Museum Gubuk Wayang berkolaborasi dengan penulis buku yang berjudul Teguh Sri Mulat Berpacu dalam Komedi dan Melodi, yaitu Heri Gendut Janarto. Heri Gendut Janarto sendiri adalah seorang yang mencintai humor dalam segala bentuknya, karena humor berhubungan langsung dengan kegiatan tertawa yang merupakan bahasa semesta umat manusia. Penggemar berat tokoh dagelan Mataram Basio dan Bing Slamet ini menulis buku ini untuk menceritakan sepak terjang Teguh Sri Mulat dalam menemukan resep tontonan komedi yang berpacu dalam melodi. Buku ini menjadi inspirasi Museum Gubuk Wayang dalam penataan pameran Sri Mulat ini. Sri Mulat akan selalu mempunyai kenangan tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Sri Mulat tidak pernah kiamat, berjuang melawan lupa Sri Mulat. Gondo Durasim atau lebih dikenal dengan sebutan Cak Durasim merupakan ikon kesenian kota Surabaya, khususnya seni pertunjukan teater khas kota pahlawan, yaitu kesenian ludruk. Cak Durasim merupakan seniman sekaligus pejuang yang giat membakar semangat warga dalam mengusir penjajah pada pentas yang ia bawakan. Pria kelahiran Jombang ini juga mengangkat kisah-kisah legenda Surabaya dalam pentasnya. Saat tentara Jepang menguasai Surabaya pada tahun 1942, Cak Durasim bersama kelompoknya memanfaatkan ludruk sebagai media siar perjuangannya menyemangati arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajah. Melantunkan kidung yang sangat populer kala itu. Kidung atau biasa disebut parikan oleh warga Surabaya itu sebagai berikut: Bekupon Omae Doro melok nipon tambah soro. Artinya bekupon sangkar burung dara, ikut nipon Jepang bertambah sangsara. Kidung tersebut bermakna kehidupan pada zaman Jepang lebih sengsara dibanding dengan kehidupan di zaman penjajah Belanda. Selain itu, gending Jula-Juli Surabaya isinya juga mengkritik penjajah. Kidung ini membuat perang tentara Jepang. Cak Durasim pun ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa hingga pada 1944 Cak Durasim menghembuskan nafas terakhir di dalam penjara dan dimakamkan di makam Islam Tembok. Namanya diabadikan sebagai simbol kesenian dan perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajah. Nama Cak Durasim pun lalu diabadikan sebagai salah satu nama gedung pementasan dalam area Taman Budaya Jawa Timur. Baju gepeng batur. Pada suatu malam, seorang pria bertubuh krempeng muneul dari belakang panggung pentas Sri Mulat. Pakaiannya belel dengan serbet bertengger di pundak.
Tak butuh waktu lama, ia membuat penonton tertawa lewat ragam dialog, kata, dan dialog khas. "Untung ada saya," kata pria tersebut. Setelah melontarkan banyak kata-kata, penonton pun tertawa. Pria dengan slogan khas melegenda itu adalah Freddy Aris atau yang akrab dikenal sebagai Gepeng. Nama tenarnya langsung diberikan oleh Teguh Slamet Raharjo, Ketua Sri Mulat. Gepeng memang handal memainkan peran pembantu rumah tangga alias Batur di aneka karya Sri Mulat. Padahal ini bukan peran yang mudah karena mesti memecah suasana ketika pelawak lain buntu. Tak sembarangan orang dipercaya memerankannya. Miarsi adalah Batur wanita andalan Sri Mulat. Ketika peran Batur yang bergenerasi lebih sering diisi laki-laki, Miarsi sanggup bersaing. Ia juga terbilang senior di kalangan Sri Mulat. Miarsi masuk aneka karya Sri Mulat Surabaya pada tahun 1972. Ia diajak bergabung oleh pamannya Toto Hidayat, pelawak senior Sri Mulat. Sebelumnya ia tergabung dalam Ketoprak Warga Utomo. Mia masuk Sri Mulat di usia 18 tahun. Ia diseleksi sebagai Roro Mendut dan berhasil lolos. Setelah itu Mia sering mendapatkan peran perempuan dewasa yang jahat atau istri galak. Intinya peran antagonis secara perlahan tapi pasti. Mia belajar melawak semakin sering mentas. Arahan dari Teguh juga selalu ia patuhi meski tak pernah diberikan materi lawak secara detail. Miarsi yang kini sudah berusia lewat dari 60 tahun itu ingat betul, Teguh hanya sekedar memberikan garis besar cerita dan cara untuk menanggapi pancingan lawan main. Kepintaran dan keprofesionalan Mia mengantarkan ia mendapatkan peran pembantu alias Batur. Perang paling susah karena harus bisa menghidupkan suasana saat pemeran utama kehabisan bahan melawak. Selain itu, Batur juga sering naik panggung pertama kalinya saat cerita dimulai, bermonolog sebagai jembatan menuju cerita utama. Momen tersebut terbilang krusial karena berfungsi menarik penonton ke dalam cerita. Bila menolong gagal, pentas pun ambiar. Mia menjelma menjadi salah satu primadona dan Sri Kandi aneka karya Sri Mulat Surabaya. Keberadaannya sangat vital semenjak berhasil memerankan Batur dengan baik, tapi ia tetap rendah hati dan menerima kritikan bila penampilannya kurang baik.